Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabat Buku Kaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih kita akan membahas terkait dengan pernyataan Naqib Maroko Syarif Ahmad yang menyatakan bahwa nasab alawi ghairu ma'qul ya, atau nggak masuk akal gitu ya, penuh dengan kedustaan ya, seperti yang dibahas atau diceritakan oleh Syarif Noval atau Gus Noval beberapa hari yang lalu. Nah, kali ini kita ada cerita satu lagi nih teman-teman, datangnya dari sekretaris Naqobah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat, yaitu Gus Muhsin ya. Beliau bikin satu postingan yang menceritakan bahwa beliau bertanya langsung kepada Syarif Ahmad terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Noval kemarin itu. Nah, menurut penjelasan dari Gus Muhsin bahwa apa yang diterima atau apa yang disampaikan oleh Gus Noval kemarin itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tapi setelah saya amati video ini, saya ragu apakah kesalahpahaman yang terjadi atau justru yang disampaikan oleh Syarif Ahmad kepada Gus Muhsin ini justru semakin menegaskan bahwa Bahlawi memang penuh dengan kedustaan. Coba kita saksikan dulu ya videonya ya. Banyak yang tanya ke saya, apa benar Maula Ahmad Muhib Al-Murabiti Naqib Ashraf bil Mamlaka Al-Maghribiyah itu menyatakan bahwasannya nasabnya Ba'alawi itu ghairu ma'qul dan kadzab. Benarkah nasabnya Ba'alawi itu ghairu ma'qul dan kadzab? Gitu kan ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Gus Noval di akun YouTube-nya. Nah, saya coba tanya kepada beliau. Jadi saya tanya kepada beliau, benar nggak memang apa yang disampaikan oleh beliau perihal apa yang disampaikan oleh Gus Noval tentang Anda mengatakan seperti itu? Maka teman-teman, kata beliau mengatakan lam afham gitu. Saya nggak paham gitu. Mada taksidun. Saya nggak paham apa yang mereka maksudkan. Apa yang mereka maksudkan tuh saya nggak paham. Wa mada yaqulu asy-Syarif Noval. Dan apa yang diomongin Syarif Noval saya nggak paham. Jadi kata beliau, saya nggak paham maksudnya mereka itu apa gitu. Terus Syarif Noval ngomong apa saya nggak paham. Li'annani la afham al-lughatal Indonesia. Itu kata beliau. Karena saya itu nggak paham bahasa Indonesia gitu. Amma in kunta taqsidu a'ilata Ba'alawi alladhi yadda'i saykhahum annahu ya'ruju ila as-sama'i 70 marratan fil layla fahadha laysa bikadzabin faqad bal afaqa wala yamutu lil islami bisilatin la huwa wala muriduhu. Tapi kata beliau, kalau yang Anda maksud itu bahwasannya keluarga Ba'alawi yang mengaku leluhurnya itu bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam satu malam, itu luar biasa sekali katanya. Wow gitu. Ini bukan hanya sekedar dusta tapi melebihi, bahkan orang tidak akan mati dalam keadaan Islam gitu. Baik dia atau murid-muridnya gitu. Artinya yang meyakini, orang yang meyakini bisa mi'raj 70 kali dalam semalam ke langit, orang yang meyakini seperti itu bukan kadzab, itu bukan cuma sekedar kadzab, walaysa bikadzab, bukan cuma sekedar dusta, tetapi itu sudah melebihi dari dusta. Bahkan orang yang meyakini itu la huwa wala muridu, baik dia atau murid-muridnya yang meyakini mi'raj 70 kali ke langit dalam satu malam itu mati dalam keadaan tidak Islam, artinya murtad teman-teman. Li'annana na'lam, katakan gini kata beliau, li'annana na'lam annalladzi asra ila as-sama'i huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dan kita paham bahwasanya yang hanya mi'raj ke atas langit itu cuman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain tidak ada. Nah ini teman-teman ya. Jadi Syarif Ahmad Muhib Al-Murabiti ini
mengatakan kadzab ghairu ma'qul itu perihal perilaku ini, perihal apa yang diyakini oleh sebagian keluarga Ba'alawi mengenai leluhurnya bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Itu yang dianggap ghairu ma'qul, yang dianggap kadzab ghairu ma'qul. Bukan perihal tentang nasabnya. Jadi konteksnya itu mungkin Syarif Noval bercerita tangkapan dari yang ditangkap oleh Syarif Maula Ahmad Al-Murabiti itu bukan masalah nasabnya, tapi kelakuannya ini, keyakinannya ini gitu. Yang punya keyakinan leluhurnya mi'raj 70 kali dalam satu malam. Itu teman-teman ya. Jadi saya konfirmasi langsung, artinya bukan perihal nasabnya yang dikatakan ghairu ma'qul dan kadzab itu, tapi perihal tentang keyakinan keturunan Ba'alawi yang mengaku bahwasannya leluhurnya itu mi'raj ke atas langit 70 kali. Mi'raj ke atas langit 70 kali dalam satu malam. Itu yang dianggap ghairu ma'qul, bahkan kadzab. Bahkan orang yang meyakini itu dianggap orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Kenapa? Karena yang mi'raj kepada Allah ke atas langit itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya teman-teman ya. Jadi memang keyakinan beliau mengatakan ghairu ma'qul, kadzab, bahkan mati dalam keadaan Islam itu perihal tentang keyakinan yang mengatakan mi'raj 70 kali dalam satu malam. Karena memang tahu teman-teman ya, jelas kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bisa mi'raj ke atas langit itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang lain punya keyakinan bisa mi'raj ke atas langit bahkan dengan kambingnya, ya kan ya, mengatakan mi'raj dengan kambingnya 70 kali dalam satu malam, itu keyakinan yang di luar akidah Islam. Jadi jelas teman-teman ya, keyakinan yang berada di luar akidah Islam, sehingga wajar kalau itu dikatakan bukan hanya sekedar berdusta saja, melebihi dari dusta, hal semacam itu. Nah teman-teman sekalian, jadi video ini saya buat dalam rangka untuk meskipun bukan sebuah klarifikasi resmi dari kami Naqabah Ansar Ul-Hadisah, tapi kami sebagai pengurus Naat menyampaikan sebenarnya seperti itu. Demikian kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, kalau kita simak dari penjelasannya Gus Muhsin ini, sepertinya memang perlu kita kulik ya lebih dalam. Sebenarnya bagaimana sih redaksi pertanyaan yang disampaikan oleh Gus Noval kepada Syarif Ahmad, itu yang perlu kita tahu ya. Sehingga jawabannya seperti kemarin itu, nasab Ba'alawi itu tidak masuk akal, kemudian penuh dengan kedustaan gitu ya. Karena sebuah jawaban itu akan tergantung kepada bagaimana redaksi pertanyaannya. Kalau dalam usul fikih itu kan ada yang kita kenal dengan satu ibarat itu, al-ibratu bi khususis sababi la bi umumi lafzi gitu. Yang menjadi pegangan dalam sebuah kalam itu adalah kekhususan sebabnya, bukan keumuman lafaznya gitu. Jadi apa konteks ya, apa konteks pertanyaan atau latar belakang pertanyaan atau cerita di balik jawaban Syarif Ahmad yang diberikan kepada Gus Noval ini, sehingga muncul jawaban bahwa Ba'alawi itu tidak masuk akal dan penuh kedustaan. Itu harus kita ketahui dulu. Apakah pertanyaannya itu shareh misalnya terkait dengan seperti disampaikan oleh Gus Noval dalam videonya, dia bertanya bagaimana pendapat beliau tentang nasab Ba'alawi gitu. Atau Gus Noval hanya menceritakan kelakuan Ba'alawi di Indonesia, atau menceritakan tentang akidah Ba'alawi yang mi'raj 70 kali semalam gitu ya. Apalagi kalau kemudian seperti tadi dijelaskan oleh Gus Muhsin bahwa beliau tidak ngerti pertanyaannya Gus Noval gitu. Kalau pertanyaannya Gus Noval itu pakai bahasa Indonesia, tentu saja Syarif Ahmad ini tentu saja butuh penerjemah gitu. Maka konteks yang disampaikan oleh penerjemah ini juga harus kita ketahui dulu, baru kemudian bisa kita tahu bahwa memang betul beliau menyatakan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan jawaban dari Syarif Ahmad kepada Gus Muhsin, ini menarik menurut saya sahabat-sahabat ya, karena beliau dengan jelas ya mengungkapkan bahwa jika
ada seorang Ba'alawi yang punya pemahaman bisa mi'raj 70 kali dalam semalam, itu maka dia itu akan mati dalam keadaan tidak Islam, itu artinya mati kafir gitu. Ini kan artinya justru lebih parah ya. Bukan hanya sekedar kedustaan ya, bukan sekedar tidak masuk akal, tapi keyakinan atau akidah seseorang yang menyatakan mi'raj 70 kali semalam itu justru adalah sebuah kekafiran itu, karena hanya Rasulullah saja yang benar-benar mi'raj itu. Kalau ada orang yang meyakini bisa mi'raj sampai 70 kali semalam, atau misalnya percaya atau meyakini bahwa seseorang itu bisa mi'raj sampai 70 kali semalam, itu artinya sudah kafir gitu ya. Kalau kita telisik, siapa yang mengatakan begitu? Yang mengatakan begitu ya Ba'alawi sendiri gitu. Jadi intinya sahabat-sahabat, penjelasan Gus Muhsin tadi itu bahwa menurut pemahaman dia yang disampaikan oleh Syarif Ahmad itu adalah terkait dengan Ba'alawi itu tidak masuk akal dan penuh kedustaan, itu adalah terkait dengan keyakinan Ba'alawi yang seperti itu, bukan terkait nasabnya itu. Tapi wallahu alam, kalau sudah keyakinannya saja penuh kedustaan dan tidak masuk akal, bagaimana dengan nasabnya gitu? Mengatakan bahwa diri bisa mi'raj, mengalahkan sampai mengalahkan Rasulullah, itu bagaimana ceritanya itu? Saya kira itu ya sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.